Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran ke-10 tentang meneladani Luqman Al-Hakim atau dikenal dengan Luqmanul Hakim ya. Siapakah di antara kamu yang ingin masuk surga? Tahukah kamu apa syarat agar kita masuk surga? Kunci surga adalah ketakwaan yang tinggi kepada Allah dengan rajin beribadah dan beramal soleh. Jika kamu ingin menjadi penghuni surga, teladanilah para nabi dan orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh itu? Contohnya adalah Luqman Al-Hakim. Siapakah Luqman Al-Hakim itu? Dia bukanlah seorang nabi, bukan juga seorang rasul, tetapi adalah seorang yang soleh yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran. Bahkan namanya diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Luqman. Oke adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama kisah Luqman Al-Hakim. Kemudian yang kedua, keteladanan apa saja yang dapat kita ambil dari Luqmanul Hakim. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah seorang yang soleh yang disebut di dalam Al-Quran. Mengenai asal-usulnya, Luqman terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Luqman adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Tariha, sedangkan Tariha adalah Azar, yaitu ayah Nabi Ibrahim. Nah, sebagian lagi berpendapat bahwa Luqman itu adalah putra saudari Ayub alaihissalam, Nabi Ayub. Ada yang berpendapat itu adalah saudara Nabi Ibrahim, ada yang berpendapat itu adalah saudara Nabi Ayub. Ada lagi yang mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim adalah sebagai qadhi atau hakim di kalangan Bani Israel. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman adalah hamba saya dari negeri Habasyah atau Ethiopia. Luqman bekerja sebagai pengembala kambing, namun dia termasuk orang yang arif dan bijaksana, sehingga dia disebut dengan Luqman Al-Hakim. Nah, namanya ada Luqman karena dia bijaksana, diberi julukan Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya adalah bijaksana. Itu ya teman-teman. Kita lanjut. Ya, banyak kisah kebijaksanaan Luqman Al-Hakim yang diceritakan dalam Al-Quran, terutama yang ditujukan kepada anaknya yang bernama Taron ya. Pesannya apa saja? Yang pertama, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar atau dosa yang sangat besar. Nah, pesan yang kedua untuk anak-anaknya bunyinya begini. Hai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, insya Allah niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya ya. Kebaikan sekecil apapun, baik sekecil biji sawi ataupun keburukan sebesar biji sawi atau sekecil apapun, maka akan ada balasannya. Itu pesan Luqman Al-Hakim yang kedua. Pesan yang ketiga yaitu, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Nah, pesan kali ini yaitu menyuruh kita untuk sholat, menyuruh anaknya untuk sholat, kemudian mengerjakan amal baik dan meninggalkan amal buruk, dan selalu bersabar ketika menghadapi cobaan. Pesan yang keempat
Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Artinya kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Pesan yang kelima yaitu sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Artinya kita tidak boleh sombong dan harus bertutur kata yang lemah lembut, sopan, dan santun. Lanjut ya. Sekarang keteladanan Luqman Al-Hakim. Apa saja yang dapat kita teladani dari Luqman Al-Hakim? Yang pertama adalah bersikap bijaksana. Ya, bijaksana adalah sikap yang cerdas dan arif dalam menghadapi sesuatu. Orang yang bijaksana tidak mudah marah, tidak cepat tersinggung, dan tidak suka mencela orang lain. Demikian juga Luqman Al-Hakim. Ketika banyak orang menertawakannya saat bersama anaknya naik keledai, Luqman tidak tersinggung. Dengan bijaksana, dia memberi penjelasan kepada anaknya tentang sikap orang-orang tersebut. Dia mengatakan kepada anaknya bahwa kebanyakan orang selalu melihat perilaku orang lain tanpa menyadari perilaku sendiri salah atau benar. Jadi orang itu kebanyakan melihat keburukan orang lain tapi lupa melihat keburukan sendiri. Intinya seperti itu. Harus kita bijaksana ya dalam menyikapi semua hal ya. Lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan bersikap bijaksana saat bermain dengan teman atau belajar kelompok. Jangan mudah marah dengan ucapan atau perilaku teman. Ucapan yang baik didengar, sedangkan ucapan yang tidak baik kita abaikan saja. Jangan terpancing untuk ikut-ikutan marah. Itu adalah contoh tindakan yang tidak bijaksana. Oke, keteladanan yang kedua yang dapat kita teladani dari Luqman Al-Hakim adalah suka memberi nasihat kebenaran ya. Kewajiban setiap orang Islam kepada orang Islam lain adalah saling menasihati. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat kebenaran dan kesabaran. Nasihat kebenaran artinya memberi nasihat kepada orang lain agar selalu berkata dan berbuat yang benar, atau memberikan informasi tentang sesuatu yang benar. Nasihat kesabaran adalah mengajak orang lain agar tetap sabar dalam menjalani semua cobaan dalam kehidupan. Luqman Al-Hakim adalah orang yang suka memberi nasihat kebenaran. Nasihat-nasihat tersebut banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran. Sebenarnya nasihat tersebut ditujukan kepada anaknya, tetapi dapat digunakan untuk semua umat manusia. Misalnya, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya agar tidak syirik, tidak sombong, taat beribadah, dan hidup sederhana. Kita juga dapat meneladani sifat Luqman Al-Hakim. Jika ada teman yang tidak menaati peraturan atau tidak menjalankan kewajiban, sebaiknya kita nasihati atau kita ingatkan. Misalnya nih, saat waktu sholat tiba, ajaklah teman-temanmu sholat berjamaah. Ketika piket, ajaklah temanmu bergotong royong mengerjakannya. Saat ada PR, ingatkanlah temanmu untuk mengerjakannya di rumah. Itu adalah contoh-contoh memberi nasihat untuk kebenaran. Di rumah pun kamu juga bisa memberi nasihat kepada adikmu dan anggota keluarga yang lain. Oke, cukup sekian ya pelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat meneladani apa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, yaitu kita harus bijaksana, berbicara sopan santun, tidak boleh syirik, juga harus bersabar dalam menghadapi semua masalah, juga mengerjakan atau menunaikan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Mungkin itu saja dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan Pak Guru ya. Pak Guru akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.